Hai guys, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Kade Eka Pramita Dewi dan juga rekan saya yang bernama Kade Hermayanti. Kami di sini ingin men-share ilmu yang telah kami dapat di sekolah kami tentang bagaimana caranya menyeting router atau menyambungkan router satu ke router yang lainnya menggunakan 3 router melalui Cisco Packet Tracer. Jadi, semoga video kami ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Semoga tutorial kami ini bisa dipraktekkan dengan baik. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja. Langkah-langkah yang pertama yaitu kita mengklik Cisco Packet Tracer di desktop. Kalau belum terinstall, boleh diinstal terlebih dahulu. Setelah lembar kerjanya sudah terbuka seperti ini, kita sediakan 3 router. Setelah itu kita sediakan komputer, boleh juga memakai laptop, tapi di sini saya menggunakan komputer. Nah, setelah sudah tersusun seperti ini, kita lanjutkan ke proses pengkabelan. Jadi kita menyusun kabel. Untuk menyambungkan router dengan komputer, kita menggunakan kabel yang namanya kabel cross. Sedangkan untuk menghubungkan router satu ke router yang lainnya, kita menggunakan kabel serial. Serial itu yang warna merah ini ya. Nah, setelah sudah selesai menghubungkan kabel-kabelnya, kita di sini akan menyeting. Langkah selanjutnya itu yaitu menyeting IP di masing-masing PC. IP-nya berbeda jaringan ya teman-teman. Maksudnya dari router satu dengan router yang lainnya, beda jaringan. Di sini saya menggunakan IP ini. Setelah IP-nya sudah teratur di masing-masing PC, kita akan menghubungkan router satu ke komputer seperti yang pertama. Begitupun selanjutnya dengan cara seperti ini. Enable, kita boleh singkat enable itu dengan N. Lalu kita masuk ke routernya dengan cara ketik conft atau terminal, konfigurasi terminal, kita bisa singkat dengan conft. Lalu kita akan menambahkan IP pada jaringan 1 dengan cara kita masuk terlebih dahulu dengan cara interface, bisa singkat in FA fast ethernet 0/0. Nah, kita masukkan gateway dari PC yang tadi yaitu 192.168.1.1. Jangan lupa kita memberikan subnet masknya juga ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita klik no shutdown atau bisa disingkat no ESA. Exit. Nah, jika lampunya sudah hijau seperti ini, berarti antara router 1 dengan komputer 1 ini sudah terhubung.
Jadi kita lakukan seperti itu juga ya di router yang selanjutnya. Nah, ini menggunakan IP ini menggunakan gateway dari PC yang kedua. 168.2.1. Subnet masknya juga. Nah, kita juga akan mengatur IP dari router ini dengan cara interface serial 2/0. Setelah itu kita berikan IP. IP-nya bebas kok teman-teman, saya menggunakan IP 192.168.4.1. Jangan lupa juga subnet masknya juga. Router 2 juga seperti itu. Serial 2/0. IP address 192.168. Ini satu jaringan dengan router yang satu ya, yaitu 4.2 255. Nah, lampunya sudah hijau, berarti sudah tersambung antara router 1 dan juga router 2. Jadi kita dua kali ya mengatur router yang kedua ini karena dia berada di posisi tengah-tengah. Jadi kita masuk ke router 2 lagi. Tapi interface serialnya itu berbeda ya teman-teman. Tadi 2/0, sekarang 3/0. Kita berikan IP 192. Jadi sekarang jaringannya tentu berbeda antara router 1 dengan router 3-nya itu ya. Jadi kita menggunakan 5.1. Sekarang kita setting yang router 3 biar lampunya hijau. Interface serial 3/0 ya, yang seperti tadi. Kita berikan IP address 192.8. Biar satu jaringan seperti yang tadi itu kita menggunakan 5.2 seperti ini. Nah, lampunya semua sudah hijau-hijau, tapi ini belum bisa mengirim pesan dari PC 1 ke PC 2. Karena kenapa? Karena kita belum meroutingnya. Jadi kita masuk ke langkah-langkah merouting agar jaringan yang satu ke jaringan yang 2 ataupun jaringan satu ke jaringan 3 itu bisa terhubung. Jadi dengan cara kita mengatur terlebih dahulu di router pertama dengan cara klik enter terlebih dahulu.
lalu kita ketikkan IP root. Kita geser terlebih dahulu ya biar kelihatan gambarnya. IP root ini merupakan destinasinya, destination ya. Kalau istilah kerennya itu destination. 192. Kita di sini mengetikkan network dari router 2 ke PC yang kedua, yaitu 2.0. Jangan lupa berisikan subnet mask dan juga tujuannya. Kita akan mengetikkan IP tujuannya, yaitu IP tujuannya itu 3.0 ya teman-teman, atau port serial maksudnya ke tujuannya itu ke 4.2 atau serial dari router yang kedua itu ya teman-teman, 192.168.4.2. Nah ini tujuannya. Kita klik enter, kita atur lagi IP root. Ini merupakan jaringan. 3.0 itu jaringan ya teman-teman. Kalau udah 3.0 itu berarti jaringannya. Jaringan dari yang mana? Jaringan dari router yang ketiga dan PC yang ketiga. Kita ketikkan juga tujuannya sama seperti tadi, yaitu 4.2. IP root lagi. Yang terakhir itu ada 4.0, jaringan dari port serial 2-nya. Nah, udah selesai. Kita sudah selesai mengatur di router yang pertama. Kita sekarang masuk ke router yang kedua. Caranya sama aja sih, teman-teman. IP root. Oh maaf teman-teman, jadi seperti ini kalau kita kurang memasukkan tujuannya, jadi komennya itu yaitu incomplete comment. Nah seperti itu, jadi kita harus benar-benar teliti ya dalam memasukkan sintak-sintaknya ini. Nah kita isikan tujuannya. Maaf ya teman-teman, tadi saya agak ada kesalahan, jadi saya tadi memasukkan IP yang harus disetting di router pertama. Jadi kita pindah ke router yang kedua ya, mohon maaf ya teman-teman. Kita ulang sekali lagi, enable, lalu konfigurasi terminal. Nah setelah ini sudah terhubung, kita klikkan IP rootnya. IP root untuk di router yang kedua ya teman-teman, 2.168. Ini merupakan jaringan dari router yang pertama dan juga PC yang pertama. Setelah itu kita berikan IP atau jaringan
tujuannya, yaitu ke 4.1. Nah, setelah itu kita masukkan IP root lagi. Ini merupakan jaringan dari router ketiga dan juga PC yang ketiga. Nah, router yang kedua sudah selesai kita atur. Sekarang beralih ke router yang ketiga. Maaf ya teman-teman, kita ketikkan IP root 68.2.0.25. Ingat subnet masknya ya teman-teman. Nah, sudah selesai kita mengatur di PC yang ketiganya. Sekarang kita untuk mengetahui apakah PC 1 dengan PC 2 sudah terhubung maupun PC 1 atau PC 3-nya terhubung, kita harus mengeceknya dengan cara mengirim pesan. Seperti ini. In progress valid. Kita coba sekali lagi ya teman-teman. Nah, successful. Kalau sudah seperti ini berarti router yang pertama dengan router yang kedua itu sudah terhubung. Kita lakukan ini juga. Coba sekali lagi, successful. Nah, successful seperti ini. Kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil untuk menyambungkan router yang satu ke router yang lainnya. Nah, sekian tadi tutorial kami. Semoga tutorial ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Dadah.